Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم jemaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya nikmat demi nikmat yang sesungguhnya ketika kita berusaha untuk menghitungnya, niscaya tidak cukup angka untuk menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Seandainya kita ingin membuat perhitungan dengan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya pemberian Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya nikmat Allah Azza wa Jalla yang sudah Allah berikan untuk kita semuanya akan senantiasa mengungguli apa yang kita berikan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kalimat syukur, dengan memperbanyak kalimat syukur, semoga Allah Azza wa Jalla menganggap kita semuanya sebagai hambanya yang pandai berterima kasih, yang pandai mensyukuri apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita semuanya. Sebelumnya telah masuk di WA pribadi saya bertanya tentang, pertanyaannya cukup berat gitu Pak. Beliau bertanya, apakah Salafi itu firqatun najiyah? Apakah Salafi itu firqatun najiyah? Ya, itu satu. Apakah Salafi itu firqatun najiyah? Dan apakah benar sebagaimana dikatakan oleh orang-orang bahwasanya Salafi itu pemegang kunci surga? Dan apakah benar sebagaimana anggapan orang-orang, apakah Salafi adalah satu kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain? Ini jawaban yang harus kita perinci. Maka saya berikan jawaban terperinci. Sebelum kita membahas tentang apakah Salafi itu firqatun najiyah, maka kita harus mengenal kata salaf itu terlebih dahulu. Ya, salaf itu apa? Allah berfirman, "Waja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin." Allah berfirman dalam surat Zukhruf, dan kami jadikan orang-orang yang menyelisih Musa itu salafan wa mathalan lil akhirin, sebagai salaf, sebagai pendahulu, wa mathalan, dan sebagai contoh untuk orang-orang yang datang setelahnya. Maka kalimat salaf, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda
untuk putrinya di detik-detik hari atau waktu terakhirnya, ketika perkataan itu membuat Fatimah radhiyallahu taala anha menangis. Beliau mengatakan, ni'mas salafu ana laki, sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Maka secara bahasa, salaf itu diartikan apa? Ya, al-mutaqaddimun, orang-orang yang sudah terlebih dulu. Jadi setiap orang yang lebih dulu itu disebut salaf. Maka nenek, buyut, kakek dan semuanya yang sudah meninggal bagi kita itu salaf kita. Secara bahasa, yang lebih dulu itu disebut salaf. Itu secara bahasa. Namun ketika dalam sebuah istilah, dalam sebuah ilmu syariat, ketika para ulama menyebut kata salaf, itu kembali kepada al-qurunus salasah mufaddalah. Al-qurunus salasah al-mufaddalah, kembali kepada 3 generasi yang Rasulullah SAW berikan keutamaan kepada generasi tersebut. Itu salaf. Rasulullah bersabda, khairun nasi qurni, khairun nasi qurni. Sebaik-baik manusia, atau khairul qurun dalam riwayat yang lain, sebaik-baik sebuah masa itu qarni, yaitu masaku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Itu adalah ketika dalam sebuah ilmu, dalam sebuah fikih, dalam sebuah akidah, dalam sebuah apa saja, ketika para ulama menyebut salaf kanu la yaf'aluna, salaf tidak pernah mengerjakan ini, salaf tidak mengerjakan itu, maknanya apa? Al-qurun salasah al-mufaddalah. Itu 3 golongan yang pertama yang Rasulullah SAW berikan keutamaan. Sebaik-baik golongan adalah golonganku, kemudian golongan setelahku, golongan setelahku. Yang disebut qurun dalam bahasa Arab itu dalam rentang waktu 100 tahun. 100 tahun. Jadi 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. 300 tahun awal itu adalah qurun mufaddalah. Sampai 300 tahun Hijriyah itu adalah tahun-tahun apa? Para mereka generasi yang utama. Karena satu qurun itu 100 tahun dalam bahasa Arab. Maka ketika Rasulullah mengatakan khairun nasi atau khairul quruni qarni, setiap 100 tahun yang terbaik adalah 100 tahun, 100 tahunku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian 100 tahun berikutnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian 100 tahun berikutnya. 300 tahun awal. Itu ketika kita mendapati para ulama menyebut kata salaf, yang dimaksud itu adalah mereka, bukan hanya neneknya atau kakeknya. Memang secara bahasa semua yang lebih dulu disebut salaf. Semua yang lebih dulu disebut salaf. Akan tapi ketika dalam penyebutan istilah para ulama menyebut kata salaf, maknanya itu ketika generasi yang pertama tadi. Maka ketika seseorang itu menyebut dirinya salafi, apakah salafi itu taifah mansurah, golongan yang ditolong, golongan yang pasti masuk surga, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, ya, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar, atau kulluha finnar illa wahidah, dalam riwayat al-jamaah. Kemudian riwayat yang lain, ma ana alaihi fi ashabi. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan al-jamaah, riwayat yang lainnya menyebutkan
aku dan para sahabatku ada pada golongan tersebut. Ketika kita mengacu pada dalil ini, maka kita tahu bahwasanya jika seseorang mengatakan apakah salafi itu al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, atau ta'ifah mansurah, atau suatu kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita tafsir jadi dua. Jika yang dimaksud salafi adalah orang yang berpegang teguh pada syariat Allah Azza wa Jalla di atas pemahaman 3 generasi awal yang pertama tadi, ketika yang dimaksud salafi adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla di atas pemahaman 3 generasi awal tadi, generasi Nabi kita yang mulia SAW bersama sahabatnya, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian pengikut tabi'in. Maka benar, mereka adalah ta'ifah mansurah, mereka adalah firqah najiyah. Karena sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia SAW, seluruhnya diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Apa kata beliau SAW? Ketika dalam sebuah kelompok itu aku dan para sahabatku masuk di dalamnya. Artinya semua orang yang mengikuti jalan Nabi kita yang mulia SAW dan para sahabatnya, maka masuk satu kelompok tersebut, yang masuk satu golongan yang tidak akan pernah masuk neraka. Ini harus dicatat, harus digarisbawahi. Ketika yang dimaksud salafi adalah mereka yang berpegang teguh terhadap syariat Allah di atas pemahaman 3 generasi pertama, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya tabi'in, maka benar, mereka adalah orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan tidak akan masuk neraka. Berarti penghuni surga. Harus yakin, karena ini kabar Nabi kita yang mulia SAW. Karena salafi itu nisbah, dinisbahkan, ya di situ adalah yaun nisbah, sebagaimana pada kalimat sufi itu nisbah, Syi'i itu nisbah, Muhammadi atau Muhammadiyah itu nisbah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ya nisbah, dinisbahkan kepada salaf. Maka ketika yang disebut salafi, orang yang menisbahkan dirinya kepada 3 golongan awal yang disebut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, i'tiqadnya, keyakinannya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan semuanya mengikuti mereka, maka benar, mereka pasti masuk surga. Sebagaimana yang Nabi kita SAW kasih garansi, ketika aku dan para sahabatku bersama dengan mereka, pasti mereka masuk surga. Namun ketika yang dimaksud salafi adalah sebuah penamaan pada sebuah kelompok, pada sebuah ta'ifah, firqah, yang hanya nama saja, dalam pelaksanaan apakah mereka benar-benar mengikuti Nabi kita, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti atba'ut tabi'in dalam hal akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan semua yang dituntut oleh Islam sama dengan mereka, tapi ini hanya namanya saja salafi, namun dalam pelaksanaan tidak sama, maka itu tidak.
sekalipun namanya salafi. Karena nama nggak berarti apa-apa. Katakanlah namanya kita Abdurrahman, tapi kita orang yang bengis, maka nama kalian nggak berarti apa-apa. Hamba Allah yang Maha Rahman gitu. Atau katakanlah namamu Rahman gitu, atau Rahim gitu. Tapi secara pelaksanaan kok nggak Rahim, maka nama hanya sebatas nama. Nama hanya sebatas nama. Maka ketika kita menisbatkan diri kita sebagai salafi, perhatikan benar-benar siapa yang kita tiru. Apakah 3 generasi pertama, ataukah kita hanya meniru suatu kelompok, suatu golongan yang kita anggap pasti benar, sekalipun terkadang ada sesuatu yang bermasalah di situ. Itu harus kita garis bawahi di situ. Ketika jenengan mengatakan salafi, maka konsekuensinya apa? Jangan tebang pilih. Yang ini saya mau ikut, yang ini tidak. Yang ini saya mau ikut, yang ini saya tidak. Yang ini saya mau ikut, yang ini saya tidak. Maka ketika keadaan seperti itu, jangan engkau masukkan diri engkau ke dalam yang Rasulullah sebutkan tadi. Kita masih compang-camping dalam meniru. Jangan merasa bahwasanya engkau yang apa? Yang sudah dapat rekomendasi dari Nabi kita yang Muhammad SAW pasti masuk surga. Padahal kita hanya penamaan yang salafi. Dalam pelaksanaan compang-camping kita. Masih ngikuti, masih tinggal. Masih ikuti, masih tinggal. Akidahnya kadang salafi, muamalahnya nggak tahu ikhwani. Suluknya nggak tahu, kadang-kadang malah kayak orang awam, nggak pernah ngaji. Akhlaknya kepada orang lain kadang-kadang malah lebih bobrok, tebang pilih. Maka ketika kita compang-camping keadaannya seperti itu, jangan masukkan diri engkau kepada Taifah Mansurah yang dikasih rekomendasi oleh Nabi kita yang mulia SAW tersebut. Jangan merasa bangga hanya dengan nama. Berusaha jadi yang baik. Sekalipun engkau bukan namanya, engkau mengatakanlah nggak mau disebut salafi, engkau mengatakan saya muslim begitu saja, nggak masalah. Yang penting engkau dalam meniru ibadah 3 golongan yang pertama itu. Katakanlah engkau nggak mau disebut saya nggak salafi, ya monggo silahkan. Atau engkau salafi, silahkan. Yang penting dalam pelaksanaan engkau tiru, engkau praktekkan syariat-syariat Nabi kita yang mulia SAW di atas pemahaman para sahabatnya, para tabi'in yang sudah direkomendasi oleh para sahabat, dan juga murid-muridnya tabi'in yang sudah terkenal kesolehannya, salafus saleh. Ya, bukan hanya nama. Maka nama salaf itu berat loh, Pak. Berat sekali. Karena ketika engkau memakai nama, katakanlah nama Muhammadiyah saja, itu nama yang berat sekali, Pak. Muhammadiyah itu nama yang berat sekali. Maka ketika ada orang yang mengatakan dirinya Muhammadiyah tapi meninggalkan syariat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dipertanyakan kemuhammadiyahannya. Karena ketika mereka menisbahkan kepada Nabi Muhammad, maka mereka pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau pengikutnya Nabi Muhammad, kita tahu semuanya, setiap pengikut akan mengikuti yang diikuti, yang dianggap sebagai pedomannya, yang harus diikuti. Maka nama salafi itu mengharuskan kita mengikuti benar-benar dalam keyakinan akidahnya, dalam tauhidnya, dalam muamalah, dalam fikih, dalam akhlak. Itu jangan dihilangkan. Karena Nabi kita sendiri diutus liutammima makarimal akhlak, untuk mengutamakan, menyempurnakan akhlak.
Itu yang pertama. Jadi tafsil. Ketika kata-kata salafi maksudnya adalah orang yang benar-benar berpegang teguh kepada generasi yang pertama, 3 generasi yang pertama itu benar. Mereka adalah Taifah Mansurah. Mereka adalah firqah najiyah. Tapi ketika hanya nama saja, dalam pelaksanaan tidak seperti mereka, bahkan keluar dari koridor contoh-contoh mereka, maka nggak berarti apa-apa. Dan seperti kita ini, ketika kita menamakan salafi, kita masih compang-camping. Berharaplah Allah anggap kita masuk dalam mereka. Berharaplah gitu. Namun jangan merasa saya ini firqah najiyah, saya ini taifah mansurah, saya ini yang disebut oleh Nabi satu golongan yang enggak bakal masuk neraka, semuanya masuk neraka kecuali kami. Jangan, ketika engkau masih compang-camping dalam beragama. Berdoalah semoga Allah masukkan, itu saja. Karena kita, mohon maaf, terserah Pak jenengan. Engkau mau menisbatkan engkau, misalnya namanya siapa, misalnya, saya Arif As-Salafi, monggo. Ya. Wiko As-Salafi, monggo, terserah. Nisbah itu enggak masalah. Tapi semua nisbah itu membutuhkan tanggung jawab, pertanggungjawaban. Engkau dulu mengaku engkau salafi dan ternyata engkau tidak mengikuti jalan salaf, maka tentu akan ada pertanggungjawaban. Pertanyaan selanjutnya, apakah salafi itu pemegang kunci surga? Sehingga mereka yang bisa menentukan ini surga, ini neraka, ini surga, ini neraka, ini surga, ini neraka gitu. Saya tidak pernah mendapati satupun ulama yang mengatakan mereka, ya ulama-ulama yang dijadikan rujukan, para ulama salafi yang mengatakan dirinya sudah pasti masuk surga, itu enggak ada. Tapi kalau yang selainnya banyak. Firqah-firqah yang lainnya yang sudah mengatakan bahwa dirinya pasti masuk surga, kakeknya, gurunya, ininya yang sudah masuk surga, itu banyak. Namun justru kelompok yang menisbatkan dirinya pada salafi, saya tidak mendapati satupun enggak ada yang mengatakan bahwasanya gurunya ini sudah masuk surga, gurunya ini sudah di surga, gurunya ini sehingga nanti bisa tinggal minta tolong ini karena dia sudah di surga. Enggak pernah satupun. Maka tuduhan ini tidak berdasar. Dan justru para ulama mengatakan sepakat semuanya, ya, bahwa surga la yuftah illa li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surga al-jannah la tuftah, tidak akan dibuka kecuali yang mengetuk adalah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini sepakat semuanya. Bahkan barang siapa yang meyakini hal ini, yang meyakini apa selain hal ini, maka kufur. Karena ini dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kufur. Maka siapapun yang merasa memegang kunci surga dari golongan manapun, bahkan dia yang pertama kali masuk surga, maka kufur. Dia kufur bin Nabi kita SAW, kufur bin Nabi Muhammad SAW. Maka tidak benar, tidak ada satupun, tidak ada ulama yang menisbatkan dirinya sebagai salafi yang merasa memegang kunci surga. Tidak ada satupun, tunjukkan satu ulama yang menjadi rujukan para ulama salafi yang memegang yang mengeklaim dirinya memegang kunci surga. Adapun ketika mengatakan, menyampaikan perihal ini surga, ini neraka, ini surga, ini neraka, ini dosa, ini maksiat, ini berpahala, mereka menyampaikan dengan dalil.
Mereka hanya copy paste dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kebaikan. Ballighu anni walau ayah, ballighu anni walau ayah. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha. Semoga Allah memberikan cahaya pada wajahnya. Siapapun orang yang mendengar ucapanku kemudian menjaganya, kemudian menyampaikannya. Ya. Rubba hamil fiqh ila man huwa afqahu min. Banyak orang yang membawa fakih menyampaikan kepada orang yang lebih fakih daripada dia. Itu syariat. Dan harus dibedakan ketika menyampaikan ini surga, ini neraka, ini surga, ini neraka, bukan berarti dia yang memegang kunci surga, tapi menjelaskan sesuai aturan syariat Islam. Bahkan ketika yang menyampaikan mengerjakan suatu permasalahan yang telah disampaikan bahwasanya ini mendatangkan neraka, maka yang menyampaikan pun terkena gitu. Katakanlah ketika seorang ulama salafi atau ustaz salaf menyampaikan bahwasanya ghibah itu adalah bagian dari neraka, maka ketika dia ghibah pun sama hukumannya, nggak ada bedanya. Katakanlah ketika ulama saya mengatakan ma asfala minal ka'bain finnar, semua yang di bawah mata kaki itu neraka, maka ketika ulama tersebut memakai di bawah mata kaki pun sama gitu loh, nggak ada bedanya. Terus mana yang dikatakan memegang kunci surga gitu kan? Harus dibedakan menyampaikan sebuah ilmu dengan apa? Klaim sepihak bahwasanya dia yang paling benar, itu harus dibedakan. Jadilah orang yang cerdas dalam menilai gitu. Karena ini adalah hal-hal yang sudah mengakar pada kelompok-kelompok yang dianggap memusuhi dakwah salaf, bahwasanya menganggap salafi pemegang kunci surga, yang berhak mengatakan ini surga, ini neraka, ini haram, ini halal dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Ketika seseorang menyampaikan sebuah ilmu, bahkan ketika yang menyampaikan melanggar hal tersebut pun sama gitu. Tidak ada keistimewaan di situ. Tidak ada keistimewaan di situ. Kemudian selanjutnya beliau menanyakan, apakah benar kalau salafi itu suka mengkafirkan saudaranya sama Islam? Ini masuk ke yang tadi. Sama persis. Menyampaikan ilmu tentang penyebab-penyebab atau ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang menjadikan pelakunya kufur, bukan serta merta menunjuk orang yang mengerjakannya pasti kufur. Ya. Ketika kita mengatakan perbuatan ini syirik, perbuatan itu bid'ah, perbuatan ini kufur, itu hanya menjelaskan. Dan ketika ta'yin, menuduh personal, mengatakan dia kafir, mengatakan dia ahlu bid'ah, mengatakan dia itu adalah perkara yang sangat berat bagi seorang ulama yang menisbatkan dirinya salafi. Adapun ketika menjelaskan jangan kerjakan ini karena ini perbuatan syirik, jangan kerjakan ini karena ini perbuatan kufur, barang siapa yang mengerjakan ini kufur, barang siapa yang mengerjakan ini kufur, itu masuk seluruhnya. Bahkan ketika yang berbicara mengerjakan itu pun terjerumus dalam kekufuran. Tidak ada mentakyin si fulan kafir, si kelompok fulan kafir, si kelompok ini kafir. Enggak ada, Bang, enggak ada.
kecuali memang sudah jelas-jelas disepakati oleh seluruh ulama bahwasanya kelompok ini kufur sebagaimana kufurnya Syiah, Rafidah dan yang lainnya, kemudian agama Bahaiyah dan yang lainnya, meskipun menisbatkan dirinya mereka kepada Islam, tapi kufur disepakati oleh seluruh golongan, maka itu kufur, kafir, yakhruju anil millah, keluar dari agama Islam sekalipun wujudnya Islam. Adapun ketika kepada golongan-golongan yang masih memegang, karena Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang masih mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan min qalbihi, hadir dari dalam hatinya, dakhalal jannah, dia pasti dapat bagian masuk surga. Enggak tahu kapan tapi pasti. Sedangkan mengatakan seseorang itu kafir berarti dia enggak dapat bagian masuk surga. Maka menuduh seseorang kafir itu bukan perkara yang para ulama bermudah-mudahan di situ. Rasulullah bersabda, man qala li akhihi kafiran faqad ba'a li ahadihima, barang siapa yang berkata kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a li ahadihima, maka bisa kembali kepada salah satu dari keduanya, yang mengucapkan atau yang dilaknat tadi. Adapun ketika menjelaskan perbuatan ini perbuatan kufur, perbuatan ini perbuatan syirik, perbuatan ini perbuatan bid'ah, itu ilmu secara umum yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Yang siapapun ketika masuk dalam perbuatan itu, maka hati-hatilah, bahkan yang berbicara sekalipun. Ketika mereka mengatakan man dzabaha li ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia berbuat syirik. Bahkan ketika yang berbicara menyembelih untuk selain Allah, dia musyrik, gitu loh. Enggak ada yang menyebut satu personal engkau syirik sekalipun dia sudah menyembelih untuk selain Allah, enggak. Enggak, Pak, enggak ada. Pasti dinasihati dulu, ikhwan, itu perbuatan enggak benar. Jangan engkau menyembelih untuk selain Allah, itu enggak benar. Enggak langsung ya musyrik, ya kafir, enggak, Pak, enggak. Enggak pernah itu. Sekalipun udah jelas itu, jenengan misalnya minta-minta kepada berhala, enggak mungkin langsung wahai kafir gitu, enggak. Siapapun ulamanya enggak, akan dinasihati. Ya ikhwan, wahai saudaraku, gitu. Itu perbuatan yang tidak benar, itu perbuatan yang syirik, itu perbuatan. Enggak langsung menyebut si fulan kafir, si fulan, enggak. Terus bagaimana ketika mereka mengatakan ucapan-ucapan yang sumbang menyebut salafi itu mengkafirkan banyak kaum muslimin? Tidak terbukti, Pak, enggak terbukti. Enggak ada buktinya sama sekali. Kalau menyampaikan perihal permasalahan masalah kufur, masalah bid'ah, iya. Masalah musyrik, iya, benar. Akan tapi ini ilmu yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin, karena ketiga-tiganya bahaya untuk akhirat, ketiga-tiganya bahaya untuk masa depan akhirat kaum muslimin. Mereka yang melakukan syirik, Allah enggak ampuni dosanya. Mereka yang melakukan kekufuran keluar dari Islam. Mereka yang mengerjakan bid'ah enggak berguna ibadahnya. Ketiga-tiganya apa? Membuat masalah untuk masa depan kaum muslimin semua, dan harus disampaikan. Adapun menuduh si fulan ahli syirik, si fulan ahli bid'ah, si fulan kufur dan lain, enggak pernah terdengar saya. Tuduhan semacam ini harus dibuktikan, gitu. Dan ketika ada yang mengatakan dirinya salafi bermudah-mudahan dalam hal ini, maka salafinya diragukan, karena ulama salaf enggak bermudah-mudahan dalam hal ini. Untuk menyebut seseorang ahli bid'ah, para ulama enggak mudah-mudahan.
Mereka harus melewati fase demi fase yang gak gampang. Apalagi menuduh seseorang kufur, kafir, bukan sembarang manusia bisa mengucapkan kalimat itu. Ya, bukan sembarang manusia bisa mengucapkan kalimat itu. Gak terbukti sama sekali. Maka jangan pernah terbawa oleh ucapan orang-orang yang menuduh bahwa salafi itu demikian, salafi demikian, salafi demikian. Kalau toh ada salafi yang demikian, maka dia bukan salafi. Wallahi mereka bukan salafi. Karena salafi akan menjaga lisannya dari hal-hal tersebut. Salafi akan keluh ketika menuduh seseorang itu kafir, akan keluh lidahnya mengucapkan kepada saudara seorang muslim itu kafir, keluh, nggak akan berani dia, karena beratnya menuduh seseorang kufur itu berat sekali. Adapun kalau menyampaikan ilmu tentang syirik, menyampaikan ilmu tentang bid'ah, menyampaikan ilmu tentang kekufuran, itu wajib disampaikan. Engkau aba, ya, syab aba, engkau mau ataupun enggak terserah gitu, tapi ini harus disampaikan. Engkau terima atau tidak terserah, tapi harus disampaikan ini perkara ini. Barang siapa yang demikian masuk ke dalam kesyirikan, barang siapa yang mengerjakan ini masuk dalam kekufuran, barang siapa yang mengerjakan ini maka perkara ini bid'ah, harus disampaikan. Akan tapi menuduh saudara sekalipun dia sudah mengerjakannya, itu butuh fase demi fase yang sulit untuk kita bisa mengeklaim atau menjustis atau memvonis saudara kita sebagai ahlu bid'ah, sebagai seorang yang kafir, sebagai seorang yang musyrik. Itu perlu fase yang tidak mudah. Jadi ketika jenengan mengaku diri kita salafi, jenengan mengaku engkau salafi, perhatikan ini. Ulama-ulama salaf tidak bermudah-mudahan dalam perkara ini. Mereka selalu menjaga lisan mereka dari menuduh saudaranya yang lain, apalagi mengatakan kafir. Karena Nabi kita itu, siapa saja yang masih bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dakhalal jannah, pasti dapat bagian surga. Pasti, Pak. Apapun apapun thariqah jenengan, apapun organisasi jenengan, apapun kelompok jenengan, apapun namanya lah, engkau sebut apa, selama masih syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, pasti dapat bagian masuk surga, pasti, jamin di Nabi, ya, dijamin Nabi kita yang mulia SAW. Maka itu kalimat yang menjadi kunci, kalimat kunci. Maka jangan sekali membatalkan kalimat tersebut sehingga engkau menambah-nambah Ali Rasulullah, Ali Imam, Ali, bahkan menyebut bahkan ada yang lebih parah lagi, Ali radhiyallahu anhu disebut Tuhan, ilah. Karena apa? Karena suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah memerintahkan untuk membakar seseorang gitu. Jadi yang mengadab dengan membakar itu hanya Allah, berarti Ali itu Allah gitu. Saking bodohnya, karena mereka memahami ayat pakai akalnya sendiri. Allah menghukum hambanya pakai api, nah Ali juga pakai api, berarti Ali itu Allah gitu menurut mereka. Ya, itu adalah salah satu sekte Syiah. Kita kembali pada kitab-kitab meskipun sebentar lagi, maka kita baca dikit. Masih tentang yang kemarin, Bang, ya.
Qala Rasulullah SAW, istanzihu minal bawli fa inna amatal adabil qabri minhu. Dan ini juga apa? Akidah. Akidah seseorang yang meyakini bahwasannya di kuburan itu ada nikmat dan ada azab. Akidah. Barang siapa yang punya keyakinan, meyakini bahwasannya di kuburan tidak ada azabnya dan tidak ada nikmatnya, faqad kafara, maka dia telah kufur ijma'an, karena ijma' para ulama. Dan dia kufur terhadap ayat Al-Quran ketika Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha, ketika neraka itu diperlihatkan setiap hari kepada Fir'aun dan para pengikutnya, ya, wuduan wa asyian, pagi dan petang diperlihatkan. Wa yauma taqumus saa'ah adkhil Fir'aun, dan ketika hari ditegakkan hari ditegakkannya hari kiamat, maka masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya asyaddal adab. Artinya siksaan yang pertama setiap hari diperlihatkan neraka itu terjadi ketika di mana? Di kuburan. Itu Allah yang berfirman. Ya, itu Allah yang berfirman. Setiap hari an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan setiap harinya. Dan itu sudah siksaan luar biasa. Sudah siksaan luar biasa, kemudian ditambah dengan dihimpitkannya kuburan, kemudian ditambahkan dengan sosok yang menemani itu, sosok yang sangat membuat tidak nyaman dari baunya, dari wujudnya, dari sifatnya, sikapnya, semua tidak nyaman. Karena ditemani oleh orang yang sifatnya tidak nyaman. Baunya sangat tidak enak. Mukanya sangat tidak enak dipandang. Dan itu setiap hari di situ bersama itu, karena itu amalannya, itu wujud amalannya. Ya. Diperlihatkan setiap hari adabnya, kamu akan begitu. Kamu akan begitu. Bayangkan jenengan, ya, jenengan di penjara, katakanlah naudzubillah min dzalik, di penjara, kemudian ada orang di penjara, kemudian divonis hukuman mati. Setiap hari diperlihatkan bagaimana cara engkau mati nanti. Sebelum mati udah mati duluan gitu kan. Sebelum dieksekusi udah mati duluan saking takut. Tiap hari diperlihatkan kamu akan gini. Mungkin engkau akan ditembak. Diperlihatkan setiap hari, setiap pagi sore ditonton, kalian akan begini, kamu akan begitu, kamu akan begitu. Makan aja nggak mau. Lama-lama sebelum dieksekusi mati, Pak. Itu udah siksaan tersendiri. Dan kita juga diperintahkan oleh Nabi kita SAW ketika tuburakulli sholat, di akhir-akhir sholat, ya, ta'awwadu minal arba', berlindunglah dari apa? 4 perkara. Salah satunya apa? Min ada bil qabr, dari ada bil qabr. Dan itu bukti bahwasannya baik dari Al-Quran dan Sunnah ada dalilnya. Maka barang siapa yang meyakini di kuburan tidak ada adab dan tidak ada nikmat kubur, maka dia telah kufrun ijma'an, dia kafirun ijma'an. Tapi sekali lagi bukan mentahyin. Siapa saja, ketika engkau yang mengatakan berpendapat demikian, maka engkau telah terjerumus dalam kekufuran. Tobatlah, mumpung masih hidup. Bertobatlah, mumpung masih ada kesempatan. Ketika engkau pernah mengatakan atau meyakini di kuburan tidak ada nikmat, tidak ada adab, maka bertobatlah, karena engkau sedang terjerumus dalam kekufuran. Karena ini disepakati oleh para ulama
dengan dalil Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Dan Nabi juga pernah marra biqabrain, melewati dua buah kuburan. Kemudian dua penghunian apa? Yu'adzaban, diadab. Yang satunya kenapa? Yamshi bin namimah. Fa'amal al-khar, kemudian yang lainnya apa? La yastanji minal baul. Mereka tidak menjaga air seninya dari terkena tubuhnya atau pakaiannya. Dan ini bukti bahwasanya adab kubur itu apa? Berdalil dari Al-Quran dan sunnah dan ijma' para ulama. Maka barang siapa yang meyakini tidak ada, itu kufur secara ijma' para ulama. Itu kan benar kan? Yang ngaku-ngaku salafi suka mengkafirkan kan gitu. Itu bukan mengkafirkan, menyebutkan perbuatan itu perbuatan kufur. Maka siapapun yang berpendapat atau meyakini hal seperti itu, mereka masuk dalam kekufuran. Bahkan ketika saya sendiri mengatakan gak ada itu di kuburan, yang engkau kubur mati, gak ada yang namanya diadab, gak ada yang namanya diberi nikmat, itu gak ada, maka saya pun terjerumus dalam kekufuran. Ya, ini dengan dalil yang qat'i, jelas sekali, Pak. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini Nabi kita yang mulia SAW di hadis ini, sekalipun hadis ini derajatnya dipertanyakan, Pak. Ketika mengatakan fa inna amata adabil qabr minhu, sesungguhnya secara umum adab kubur disebutkan dari yastanziu minal baul, tidak bersuci atau tidak menjaga dari air seni, itu dipertanyakan, dipeributkan apa itu disangsikan kesahihannya. Ya. Dan ini setelahnya juga hadisnya dhaif. Ini dhaif, ini pun dhaif. Berapa hadis lagi Pak bab ini? Kalau di saya 4. Benar Pak? Benar, 4 ya. Ini pun dhaif. Ini dhaif, ini dhaif, ini dhaif. Saya bacakan hadis dhaif ini Pak ya. Saya bacakan aja. Karena hadis dhaif sebenarnya ya enggak bisa kita pakai pegangan gitu. Yang pertama hadis An-Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil an naq'uda 'ala al-yusra wa nansibal yumna. Hadis bi sanadin dhaif. Riwayahu Baihaqi. Ini hadis dari Suraqah bin Malik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami ketika buang hajat, an naq'uda 'ala al-yusra. Duduk di atas kaki yusra, kaki apa? Kiri. Wa nansibal yumna, dan kemudian apa? Kayak apa? Menegakkan kaki yang kanan. Ini hadis dhaif. Gak bisa dipakai pegangan. Jenengan BAB kemudian memiringkan tubuh ke yang kiri, hadisnya dhaif. Gak bisa dipakai pegangan. Adapun ketika menurut kesehatan ada manfaatnya, kerjakan, gitu loh. Hadis dhaif itu gak bisa dipakai pegangan, artinya apa? Ketika jenengan mengerjakan ini gak dapat pahala gitu. Enggak kerjakan pun enggak dapat dosa. Tapi ketika hadisnya sahih, jenengan kerjakan dapat pahala, karena ini cara Nabi. Ini syariat dari Nabi. Ketika engkau mengerjakannya dapat pahala. Berhubung hadisnya dhaif, maka ketika engkau enggak mengerjakan itu enggak masalah gitu. Tapi ketika ada ditinjau dari kesehatan ada manfaatnya, ya kerjakan. Kemudian selanjutnya wa an Isa ibn Bardad. Bardad. Harusnya Yaddad. Isa bin Yazdad, nggak tahu ya. Saya kenal Yazdad, wallahu a'lam. An Abi, dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Ketika kalian baul,
buang air seni, falyantur dzakara salasa marrat, hendaklah apa? Yantur niku napa? Diurut. Kata jenengan apa? Ngurut napa niku? Pokoke diurut kata lho. Paham dhewe. 3 kali. Hadisnya juga dhaif. Tapi ketika hal itu membantu engkau bersuci dari baul, kerjakan. Ketika hal itu membantu engkau menyelamatkan diri dari terkena sisa-sisa air seni, kerjakan. Karena intinya kita dilarang bermudah-mudahan dalam menyipratkan air seni ke tubuh atau ke pakaian kita. Ketika hal itu membantu untuk menyelesaikan air seni dari kemaluan kita, kerjakan. Kalau enggak. Itu gampang, Pak. Hadisnya dhaif. 1, 2, 3 malah milik saya, Pak. Iya, 3. Oh iya, 3. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlal Quba. Bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahlal Quba, "Innallaha yusni 'alaikum faqalu inna nattabi'ul hijara al-ma'a." Sanad dhaif juga. Ketika Rasulullah bertanya kepada ahli Quba, bahwasanya Rasulullah memuji kalian, apa yang kalian kerjakan gitu. Faqalu inna nattabi'ul hijara al-ma'. Kami biasa ketika sudah istinja dengan batu mengulanginya dengan air, kata mereka. Hadisnya dhaif juga. Ketika jenengan sudah pakai batu cukup. Itu hadisnya. Ketika pakai air saja cukup. Tapi ketika jenengan mau batu sama air enggak masalah. Ya. Tapi apakah Allah akan puji? Ini dalilnya dhaif, jadi enggak bisa dipakai rujukan gitu loh. Jenengan pakai batu saja cukup. Sudah cukup, sudah bisa dipakai sholat, pakai apa-apa, bisa. Jenengan mau pakai air saja cukup. Tapi ketika jenengan mau pakai batu dan air, sebagaimana orang Pakistan, itu biasanya kan 2, Pak. Di kamar mandinya batu sama air biasanya gitu kan. Mereka madhabnya itu Pakistan tuh Hanafi kayaknya, Pak. Hanafi, kayak sebagian kayak Mesir, kayak Afrika Utara sebelah Afrika bagian utara banyak kan Hanafi gitu. Jadi batu dulu baru air gitu. Maka itu nggak masalah. Tapi ketika itu jadikan kewajiban bahkan sunnah, nggak ada dalilnya. Air sendiri cukup, batu cukup. Kalau jenengan mau batu dulu baru air, monggo. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Itu adalah hadis-hadis dhaif dalam bab ini dan kita akan lanjutkan pada bab yang baru insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.